Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mau Mau'izatul Mukminin Ustaz. Halaman berapa tadi? Iya. Halaman 350 kalau tidak salah di PDF. Kalau saya mau coba itu. Coba Ustaz baca dari awal tadi. Ustaz lihat kitab Iya. aja sambil saya cari ini. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna at-taubata ma'nan yantazimu min thalathati umurin. Ilmin wa halin wa fi'lin. Wal awwalu mujibul tsani wa tsani mujibun lil-tsalits. Ijaban iqtadathu sunnatullahi fil mulki wal malakut. Amal ilmu bahwa ma'rifatu azmi dharar dhunubi wa kaunuha sumuman muhlikatan. Bahwa ma'rifatu azmi kauniha sumuman muhlikatan wa hijaban bainal abdi wa baina kulli mahbubin. Fa idza arafa dzalika ma'rifatan muhaqqaqatan bi yaqinin ghalibin ala qalbihi sarahu. Sampai di sana tadi kan? Iya. Ada aku ya? Sarah doang di kitab saya. Sarah ya. Ada kecil sih. Ada kecil tapi Sarah min hadhil ma'rifati ta'allama apa ya? Ta'allumun lil qalbi bisababi fawatil mahbubi. Fa innal qalba muhimman ya atau mahma. Fa innal qalba mahma coba tunggu aja. Dari mana saya baca, Ustaz? Dari mana saya artiin? Enaknya dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat taubat. I'lam ketahui olehmu anna taubata bahwa sungguh taubat itu maknan satu pengertian yang tadimu yang tersusun ia dari 3 perkara. Artinya taubat baru dianggap taubat harus ada 3 perkara kan? Yang pertama ilmu wahalin wa fi'lin. Ada ilmunya, ada halnya, ada perbuatannya. Wal awwalu mujibun lisani. Bermula yang pertama ilmu itu bisa menyebabkan ia bagi yang kedua. Wasani mujibun lisalisi. Bermula yang kedua hal itu mewajibkan ia atau menghendaki ia bagi yang ketiga. Bagi perbuatan akan sebagai kewajiban. Mewajibkan ia akan sebagai wajib iktadahu yang dikehendaki akannya wajib oleh sunnatullah dalam kerajaan bumi dan kerajaan langit. Artinya ini hukum sunnatullah sebab akibat. Orang udah paham nanti sampai kepada satu hal, kondisi, kemudian dia akan mendorong dia untuk melakukan perbuatan. Lebih jelasnya di depan ini. Amal ilmu fahuwa ma'rifatu adami dhararid dzunub. Adapun bermula ilmu, yaitu yang pertama. Maka dianya ilmu itu mengenal besarnya bahaya dosa. Wa kauniha dan mengenal keadaannya dosa. Sumuman muhlikatan itu racun yang bisa membinasakan. Wahijaban itu penghalang. Bainal abdi antara Tuhan. Wa baina kulli mahbubin dan antara hamba. Dan di antara setiap yang dicintai. Antara hamba dan antara Allah maksudnya. Wa baina kulli mahbub. Faiza arafa dzalik. Apabila telah mengenal ianya si hamba akan demikian. Demikian bahwa dosa itu darar, racun. Apabila telah mengenal ianya si hamba akan demikian ma'rifatan muhaqqaqah,
akan ma'rifah yang tahqiq, ya. Biyaqinin ghalibin ala qalbih, dengan keyakinan yang menyelimuti kepada hatinya, dengan keyakinan yang menguasai hatinya. Sara min hadhil ma'rifah, nisya timbul dari ini ma'rifah si hamba tadi, ta'allumun oleh pedih, lil qalbi bagi hati, ya. Ketika orang tahu bahaya dosa, seorang itu melakukan dosa, maka timbul kan rasa penyesalan, ta'allumun itu pedih, aduh sakit hatiku, kenapa aku sampai melakukan itu kan. Nah itu maksudnya. Nisya timbul dari hati, dari ini ma'rifah tadi oleh pedih bagi hati. Bisa babi fawatil mahbub, dengan sebab luputnya yang dicintai. Kalau di sini berarti Allah. Pelaku dosa menghalangi dia dari Allah. Ketika dia terjatuh dalam dosa, hatinya terasa pedih kan Ustaz? Sempit. Iya, iya, iya. Nah, fa innal qalba mahma sya'ura. Karena sesungguhnya hati, manakala merasakan dianya hati, bifawati mahbubi, dengan hilang kekasihnya, ta'alama, jadi pedih ya. Nah, jawab Mahma. Oh, mahma ini manakala ya? Ya. Manakala, bila mana, bebas Ustaz. Yang penting isim syarat. Oh, mahma sya'a, berarti sya'ara ini fi'il madi. Ya. Oh, oke. Fa in kana fawatuhu bi fi'lihi ta'assafa 'ala al-fi'lil mufawwiti. Maka jika adalah hilangnya kekasih itu dengan sebab perbuatannya dia, ta'assafa, niscaya menyesali ia di atas perbuatan al-mufawwiti, yang meluputkan ianya perbuatan. Kalau yang dicintainya tadi hilang gara-gara perbuatan dia, pasti dia akan menyesali kenapa saya melakukan itu kan, gitu Ustaz kan? Hmm. Nah, kayak kita punya teman misalkan naik kereta sama kita kan, kita apa namanya nyebrang jalur kereta api kali alih, akhirnya ditabrak, dia mati kan, sesal kita Ustaz. Kita menyesali kenapa saya nggak berhenti dulu kan, lihat kiri kanan, kenapa langsung nyebrang. Nah itu juga ketika seorang terjatuh dalam dosa. Fayusamma ta'allumuhu bisababi fi'lihi al-mufawwiti limahmubihi nadaman. Maka dinamakan akan pedihnya dia dengan sebab perbuatannya. Perbuatan yang menghilangkan ia bagi kekasihnya. Akan apa dinamakan? Nadama. Akan penyesalan. Nah itulah penyesalan. Ini panjang banget urusannya Imam Ghazali Ustaz ya. Iya, Dan ya, luar biasa. apalagi kalau Ihya lebih detail lagi kan. Ini udah Iya, dipotong-potong. iya. Nah itu berarti. Berarti nadam itu nanti beliau akan sampai kepada satu kesimpulan bahwa penyesalan itu kadang bisa dianggap taubat itu sendiri Ustaz. Iya, iya. Tapi di sini salah satu rukun taubat. Nadam. Hmm. Faidha ghalaba hadzal alamu 'alal qalbi, maka apabila menguasai, apabila menanglah oleh ini kepedihan di atas hati, wastaula, dan menguasai ianya kepedihan, artinya kepedihan memenuhi hatinya, in ba'asa min hadzal alami, niscaya tertimbul, niscaya timbul, tumbuh dari ini kepedihan dalam hati, oleh apa tumbuh? Halatun ukhra, oleh satu kondisi yang lain, tusamma, yang dinamakan akan dianya hal-hal tadi, iradatan, akan iradah, wakasdan, dan akan keinginan, ila fi'lin, kepada melakukan, kepada satu perbuatan, lahu ta'allukun bil hali, yang baginya perbuatan itu ada hubungan bil hali, dengan masa kini, wabil madhi, masa lalu, wabil istiqbali, dan masa depan. Ini bahasa Arab emang ribut Ustaz. Nah, kalau bahasa Indonesia ini lebih ringan Ustaz. Iya, iya. Kalau kita pedih hati kita, pasti ada keinginan untuk meralat, Ustaz, merubah kan? Iya. Itu maksudnya, memperbaiki. Nah, ini keinginan untuk melakukan sesuatu ila fi'lin, yang sabit baginya perbuatan, ta'alukun. Ada hubungan dengan masa sekarang, masa lalu, masa depan. Amma ta'alluquhu bil hali, adapun ta'alluqnya perbuatan dengan masa kini. Adapun sangkutannya fi'lun dengan masa kini, itu bifabitarki lidzambi, maka dengan cara meninggalkan bagi dosa, dosa alladzi kana, yang ada yaitu mulabisan, yang sedang melakukan dosa.
Kalau menyesali perbuatan, nanti tinggalkan perbuatan langsung ketika itu. Amma bil istiqbal, adapun di masa depan, fabil azmi, maka dengan bertekad ala tarkid dambi, kepada meninggalkan dosa, al mufawiti, yang menghilangkan dianya dosa, lil mahbub, bagi yang dicintai, ila akhir umuri, hingga akhir umur. Wa amma bil madhi, adapun terhubungnya perbuatan dengan masa lalu, fabi talafi, maka dengan menggantikan ma, fabi talafi ma fata, maka dengan cara menggantikan ma yang telah luput ianya ma, dengan apa digantikan? Bil khairi, dengan kebaikan, wal qadai, dan dengan dikadha, dibayarkan. Ingkana qabilan lil khairi, jika ada ianya ma itu menerima bagi kebaikan. Bagaimana cara merubah sesuatu yang sudah? Berarti kita ganti dengan kebaikan kalau bisa. Atau kalau enggak, kita bayarkan. Nah, saya artikan dulu sampai selesai alinea ini Ustaz. Nanti kita bahas. Fal ilmu wan nadamu wal qasdu, maka bermula ilmu di atas. Tahu dosa itu racun. Wan nadamu menyesali. Wal qasdu keinginan untuk berubah. Al muta'alliqu bitarki, maka bermula ilmu penyesalan, tujuan yang terikat ianya tujuan dengan meninggalkan. Yutlaku itu disebutkan akan dianya tiap-tiap ismat taubati, akan nama taubat, ala majmu'iha, di atas kumpulannya tiga. Nah, itulah yang disebut dengan taubat. Ada tiga perkara itu. Wa katsiran ma yutlaku ismu taubati ala ma'nan nadami wahdah, dan sering sekali digunakan akan nama taubah kepada makna penyesalan saja. Penyesalan sudah dianggap taubat. Wa yuj'alul ilmu, dan dijadikan akan ilmu kal mukaddimah, seperti pendahulu penyesalan. Wa tarku kasamrah, dan dijadikan akan meninggalkan dosa tadi kasamrah, seperti buah. Wa bihadzal i'tibar, dan dengan ini hitungan, dengan ini i'tibar, ja'a, datang dalam asar oleh an-nadamu taubatun. Penyesalan itulah taubah, kan? Jadi salah satu doang, berarti diambil hukum utamanya. Ya. Padahal sebelum menyesal tentu ada ilmu dulu, saya kan? Iya, ya. Nah, berarti ini pokoknya kayak al-hajju urfah lah. Idla yahlun nadamu ala ilmin, karena tidak terbebaslah oleh penyesalan di atas ilmu, aujabahu, yang menghendaki ianya ilmu akannya penyesalan, wa asmarahu, dan menghasilkan ianya penyesalan. Nah, ini karena tidak terbebaslah oleh penyesalan di atas ilmu, yang mewajibkan ianya ilmu akannya penyesalan, dan membuahkan ianya ilmu akan penyesalan. Dan tidak pernah terbebaslah oleh penyesalan dari tekad, yatba'uhu, yang mengikuti ianya tekad akannya penyesalan, wayatluhu, dan mengiringi ianya tekad akannya penyesalan. Titik dulu Ustaz. Nah, aman nggak Ustaz? Ya. Ya Allah. Jadi kesimpulannya tiga ini ilmu, hal, dan fi'il. Setelah kita mengetahui apa namanya besarnya dosa, besarnya bahaya dosa itu. Kemudian timbul hal. Hal itulah penyesalan. Ya, hal itulah penyesalan. Lalu timbullah perbuatan, begitu. Ya, perbuatan ini maksud keinginan untuk meninggalkan dosa yang sedang kita lakukan. Tinggalkan. Itu taubat kan? Tinggalkan dosa yang sedang terlabus. Atau dosa masa lalu bagaimana? Berarti usahakan untuk melakukan perbaikan. Kita pernah merusak rumah orang, berarti kita perbaiki kan gitu. Itu perbuatan. Nah, itulah kumpulan tiga itulah. Ini kalau bisa kita jelaskan keren, sama saya juga nggak bisa. Iya, iya. Ada ilmunya, ada halnya, ada perbuatan. Tadi kalau fi'il yang mana penjelasannya tadi? Kalau hal kan tiga ini kan, masa akan datang, yang sedang dan yang apa namanya yang akan terjadi dan yang sudah terjadi, itu hal kan. Ya. Sedangkan fi'il yang mana tadi penjelasannya? Enggak, hal itu begini San.
Ilmu yang pertama tahu dosa bahaya. Udah. Iya, iya, iya. Hal itu apa hal? Hal itu penyesalan. Apa penyesalan? Hati manakala dia sadar kehilangan yang dicintainya, dia timbul rasa pedih ya. Hmm. Akibat perbuatan dia, dia kehilangan sesuatu. Pedih ya. Kepedihan itulah yang disebut dengan nadam. Hmm. Kemudian, bila penyesalan itu sudah menguasai hati, timbullah dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, Hmm. dorongan itulah yang disebut dengan iradah dan kasat tadi. Inilah yang berkaitan dengan perbuatan Ustaz. Jadi timbul pertanyaan, iradah kasat kan nggak ada perbuatannya Ustaz. Itu maksudnya kan? Iya, iya. Nah, itu iradah kasat, kasat untuk melakukan maksudnya. Nah, makanya disebut fi'li. Karena ada Hmm. keinginan untuk melakukan perbuatan. Jadi tiga perkara ini, inilah yang disebut dengan perbuatan. Kan meninggalkan dosa perbuatan. Iya, iya. Melakukan perbuatan. Jadi kesimpulannya begini Ustaz. Pertama tahu dosa itu bahaya. Ilmu. Hmm, Dari iya. pengetahuan itu timbul penyesalan. Akibat Hmm. perbuatan kita sudah kehilangan segala macam. Kan penyesalan itu nadam kan? Iya, iya. Dari nadam itu timbul iradah kasat untuk melakukan sesuatu. Hmm. Nah, itulah perbuatan. Cuma kenapa dibagi tiga? Ah, jadi perbuatan yang kita lakukan itu terkait dengan tiga zaman. Ada yang berkaitan dengan sekarang, masa depan, masa lalu. Oh, begitu. Jadi perbuatan itu maksudnya perbaikan. Perbaikan yang akan kita lakukan itu kan ada tiga. Kadang dosa masa lalu sudah kita rusak. Bagaimana caranya? Kita ganti. Kalau bisa kan? Yang berkaitan dengan sekarang kita tinggalkan. Yang berkaitan dengan masa depan kita tambah baik. Mana muskilnya? Iya, insya Allah paham. Ya, Di sini ya. jelas kan. Iya. Amma ta'alluquhu bil hali tadi kan? Fabit tarki. Iya, iya, Bil istiqbali fabil azmi ya. iya. Nah, itu. Kebuka dia. Anu, Tengku, apa namanya? Biarkan jadi video ini direkam. Boleh, boleh. Ya. Biar saya apa namanya bisa cari lagi. Ya. Lanjut Ustaz. Lanjut, kita lanjut. Biar panjang. Sejam kata Ustaz, biar sambil nunggu buka. Coba. Tapi belum saya mutalaah yang ini. Belum? Biar, ya, tapi tidak apa-apa ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna wujubat taubati zahirun bil ikhbari wal ayati. Wa huwa wadihun binuril basirah. Terus apa ini? Huruf apa ini? Indaman. Kurang terang kitanya. Oh, iya, ya. Inda man syarhallahu binuril iman sadrahu. Fa inna man arafa alla sa'adata fi daril baqa illa liqa'illahi ta'ala wa inna apa bagaimana fa inna man arafa, maka jika seorang mengetahui alla sa'adata, bahwa tiada ia memperoleh kebahagiaan fi daril baqa, di negeri baqa, illa fi liqa'illahi ta'ala, kecuali pada berjumpa dengan Allah SWT. Wa inna likulli mahbubin, dan sungguhnya setiap yang mahjubin di wa inna kulla mahjubin, dan sungguhnya setiap yang didindingi anhu daripada Allah, yasqa, dia celaka, la mahalah, tidak mustahil. Muhawilun bainahu wa baina ma yastahi, didindingi antaranya dan antara yang diinginkan, antara yang ia inginkan. Aduh, kacau ini. Kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bayanu wujubit taubati wa fadliha. Menjelaskan kewajiban taubah dan keutamaan taubah.
I'lam anna wujud Iya. taubah dhahirun bil akhbari wal ayah. Ketahui Hmm. olehmu bahwa sungguh kewajiban taubah itu jelas dengan hadis dan ayat. Bahwa wahwa wadihun binuril basirah. Dianya taubat juga itu jelas. Dianya kewajiban taubat itu jelas juga dengan cahaya mata hati indaman di sisi orang yang menerangkan oleh Allah binuril iman dengan cahaya iman saudarahu akan dadanya. Jadi tentang perlunya taubat, orang yang terang mata hatinya atau akalnya sehat tahu dia wajib taubat Ustaz. Enggak perlu ada ayat dan hadis. Iya, iya. Taubat itu semua orang menyatakan bahwa itu fardu. Kita merusak barang orang, Ustaz. Secara akal kan menyatakan kita harus menggantinya kan, Ustaz. Iya, iya. Nah, itulah taubat. Nah, hawa wadihun. Makanya kata beliau, dianya kewajiban taubat itu jelas dengan nur basirah. Nur mata hati atau nur akli juga boleh di sisi orang yang menerangkan oleh Allah dengan cahaya iman akan dadanya. Ini beliau alasannya, penjelasan. Kok secara akli aja atau secara nurani taubat itu wajib? Fa inna man arafa. Karena sesungguhnya orang-orang yang tahu iya. Allah sa'adata fi daril baqa. Bahwa tidak ada kebahagiaan di negeri yang abadi. Illa fi liqa'illah. Kecuali dalam bertemu Allah Ta'ala. Wa anna kulla mahjubin. Sesungguhnya orang-orang yang tahu ya bahwa sungguh setiap yang terhalang darinya Allah itu celaka. Ini belum ada jawabnya. Orang yang Iya. tahu tidak ada kebahagiaan di akhirat kecuali bertemu Tuhan. Sementara setiap orang yang tidak bisa bertemu Tuhan itu celaka. Terhalang ya. Iya, iya. La mahalata. Niscaya tidak boleh tidak itu yang menghalangi di antara dia dan di antara ma yashtahi yang menginginkan ia. Muhtarikun binaril firak. Tidak boleh tidak itu yang terbakar ia dengan api perpisahan dan api jahanam. Hmm. Nah, gimana cara mengolah maknanya, Ustaz? Iya. Iya. Paham nggak, Ustaz? Sesungguhnya Iya. orang-orang yang tahu ia bahwa tidak ada kebahagiaan di negeri akhirat kecuali dalam bertemu Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang tahu ia bahwa sungguh setiap yang terhalang dari Allah itu celaka. Itu tidak boleh tidak itu yang memalingkan. Ya, tidak boleh tidak itu yang yang menghalangi di antara dia Dan antara di antara apa baik. yang dia inginkan. Oh, ya. Ini Ustaz. Insya Allah. Orang-orang yang tahu ia tidak ada kebahagiaan di negeri akhirat kecuali dalam bertemu Allah. Orang-orang yang tahu ia bahwa sungguh setiap yang terhalang dari Allah itu celaka. Tidak boleh tidak itu yang memalingkan di antara dia dan di antara apa yang inginkan. Hmm. Kalau sampai sini kita paham nggak Ustaz? Ya, insya Allah. Ya, Paham. itu lagi kabarnya. Itu yang terbakar ya dengan api perpecahan dan api jahanam. Hmm. Wa'lam kita tambah Ustaz. Ini wa'lam Ustaz. Di kitab saya wa'ul lima, tapi wa'lam ini. Bawalah. Wa'lam alla muba'ida an liqa'illah illa tiba'a syahwah. Ketahui olehmu bahwa tidak ada yang menjauhkan dari bertemu Allah kecuali mengikuti hawa nafsu. Wala muqarriba min liqa'ih dan tidak ada yang mendekatkan dari bertemunya Allah illal iqbala kecuali menghadap alallahi kepada Allah bidawami dzikri dengan abadi mengingatnya. Hmm. Ini kenapa alima? Oh, alima juga boleh. Iya, iya, alimah. Kita Alimah di ataf sini. kepada Arafah berarti. Iya, iya. Sesungguhnya orang-orang yang tahu ia, orang-orang yang yakin ia, ya kan? Bahwa tidak ada yang menjauhkan dari bertemu Allah kecuali mengikuti syahwat, tidak ada yang mendekat Hmm. dari bertemu Allah kecuali menghadap kepada Allah dengan selalu mengingatnya. Sesungguhnya Hmm. orang-orang yang mengetahui ya, anna dzunuba bahwa sungguh dosa sababu kaunihi mahjuban itu menjadi Hmm. sebab keadaannya si hamba itu terhalang lagi jauh dari Allah Ta'ala, fala yasyukku. Oh, iya. Maka tidak ragu ia. Nah, kan? Annal insiraf pada bahwa sungguh berpaling
Antarikil bu'di, dari jalan yang jauh itu wajib, lil wusuli, untuk sampai ilal qurbi, kepada jalan dekat. Panjang ini filosofinya. Lagi sedikit anak titiknya itu. Wa innama yatimul insirafu, hanya saja sempurnalah oleh berpaling. Berpaling dari jalan yang jauh menuju jalan yang dekat. Hanya saja sempurnalah oleh berpaling bil ilmi, dengan ilmu, wan nadami, penyesalan, wal azmi, dan dengan tekad. Wa hakadza yakunul imanul hasilu, dan demikianlah iman yang hasil, ianya iman dari basirah, dari mata hati. Wa man lam yatarasyah lihadzal maqam, barang siapa yang tidak terpercik ia bagi ini makam, fayulahidu, maka memperhatikan ia yang datang ianya dari ayat-ayat dan asar-asar. Faqad qala ta'ala, sungguh berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tubu ilallahi jami'an, bertobatlah kamu semua kepada Allah. Ayyuhal mu'min, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung. Wa hadza amrun 'alal umum, ini adalah perintah di atas umum, tubu. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bermula makna nasuha itu al-khalisu. Makna nasuha artinya khalis, yang murni, bersih, lillahi ta'ala, karena Allah, khalian anisyawaib, yang terbebas dari campuran-campuran. Wa yadullu ala fadli taubah, dan menunjukkan kepada keutamaan taubah oleh firman ya Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu mencintai akan orang yang taubat, mencintai akan orang yang membersihkan dirinya. Waqala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa. Nah, baru titik Ustaz. Wal akhbaru fi dzalika katsiratun. Ini khabar Ustaz. Nah, Harus ada perubahan penjelasan. Orang-orang yang tahu tidak ada kebahagiaan di negeri akhirat. Semua orang pengen bahagia. Semua orang pengen bahagia. Sekarang dia tahu tidak ada kebahagiaan di akhirat kecuali bertemu Allah. Setiap yang terhalang dari Allah itu celaka. Orang-orang yang tahu seperti itu tidak boleh tidak itu yang memalingkan. Di antara dia dan di antara apa yang dia inginkan. Gimana Ustaz ini? Nanti aja jadi PR tentu. Udah jam 6 ya? Ya, Udah mau belum buka, sih. Belum sih. mau ngabuburit apa gimana? Ya, Mau ngabuburit? enggak. Karena maksud saya bukan untuk ditutup, tapi Iya. ini loh, kebingungan juga dengan kalimat ini. Mahulun. Itu mahulun ada arti apa yang selain memalingkan Ustaz? Ya. Iya, selain ada di kamus. Hati ya, kawan. Diganggu sama si kecil tentu. Ya Allah. Udah, kakaknya yang ngambil.
Orang tahu nggak ada kebahagiaan di akhirat kecuali dalam bertemu Allah. Oke. Dan orang yang tahu setiap orang yang terlarang dari Allah itu celaka. Hmm. La Lama. mahala itu tidak boleh tidak. Setiap yang terhalang dari Allah itu celaka. Itu tidak boleh tidak. Orang-orang yang tahu itu tidak boleh tidak. Itu yang memalingkan. Wa anna kulla mahjubin anhu syaqiyun la mahala muhawilun. Orang yang tahu bahwa sungguh setiap yang terhijab dari Allah itu celaka, itu tidak boleh tidak, itu yang memalingkan antara dia dan antara apa yang dia inginkan. Dia menginginkan kebahagiaan bertemu Tuhan. Dia tahu setiap yang terhijab dari dia itu celaka. Sesungguhnya orang-orang yang tahu ya bahwa sungguh setiap orang yang terhalang dari Allah itu celaka, tidak boleh tidak, itu yang memalingkan di antara dia dan di antara apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan? Kebahagiaan bertemu Tuhan. Lagi yang terbakar ya dengan api perpisahan dan api neraka jahanam. Hmm. Memang kayak nggak nyambung Ustaz ini. Kenapa pakai la mahalah Ustaz? Ya, Nah, ya. begitulah Ustaz. Tapi kalau langsung ke depan kita paham. Orang-orang yang Ya. tahu, orang-orang yang yakin kan? Hmm. Semuanya jawabannya nanti baru fala yasyukku. Ya. Nah, maka tidak ragu ya dalam bahwa sungguh berpaling dari jalan jauh itu wajib untuk sampai kepada jalan dekat. Hmm. Di kita Ustaz memang la mahalah, syakiyun la mahalah langsung. Ya, sama tentu sama. Ya. Itu nggak ada arti lain. Ada artinya kalau kita baca la mahalah muhawil itu merubah. Oh. Apa i'rabnya muhawilun? Khabar Ustaz. Kabar dari Paham lama. Ustaz. Ini udah paham. Harus paham Ustaz. Ini Ya, simak saya artikan sekali lagi Ustaz ya. ya. Fa innaman arafa. Sesungguhnya orang-orang yang tahu ya. Allah sa'adata. Bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada kebahagiaan di negeri akhirat. Kecuali dalam bertemu Allah Ta'ala. Ini belum ada khabarnya Ustaz Inna. Hmm. Sungguhnya orang-orang yang tahu ya bahwa tidak ada kebahagiaan di negeri akhirat kecuali dalam bertemu Allah. Kita ataf lagi annakullah. Orang-orang Hmm. yang tahu ya bahwa sungguh setiap orang yang terhalang dari Allah itu celaka. Hmm. La mahalah, tidak boleh tidak. Ini kayak mu'taradah Ustaz. Ini Oh. khabar lagi Ustaz. Ya. Oh, kabar Anna. Ana ya. Orang-orang yang tahu ya bahwa sungguh setiap yang terhalang dari Allah itu celaka, itu yang menghalangi di antara dia dan di antara apa yang dia inginkan. Orang yang terhalang dari Allah pertama celaka. Yang kedua, dia nggak bisa mendapati apa yang dia inginkan. Setiap orang yang terhijab dari Allah itu muhawwalun, itu yang dihalangi di Oh antara iya. dia dan di antara apa yang dia inginkan. Itu khabar lagi. Setiap Hmm. orang yang terhijab dari Allah itu yang terbakar dengan api perpisahan. Karena Allah sebagai kekasihnya, kalau terhalang dari Allah kan merasa gimana Ustaz kan? Terbakar dengan api perpisahan, wanaril jahim, dan sekaligus terbakar dengan api neraka. Nah itu Ustaz. Oke, nyambung. Ini kabar anna dulu kan. Wa alima Ya. baru atah kepada arafah lagi. Oh, iya. Kayaknya harus begitu Ustaz. Kalau enggak kelihatan. Akhirnya ketemu juga ya. Tapi kalau saya sendiri tidak ketemu tadi, tentu tidak ketemu. Ya, Ustaz.
Kan sering ibarat kita ketemu kan, lah apa ya? Kadang-kadang bukan la mahalah. Ya macam-macam, ada la mahalah, la jaroma kan ada juga kan, la jaroma, la buddha sering. Iya. Dan- Coba Ustaz lanjut. Yang mana lagi Oke. Ustaz? Coba ini kita harus detail memang. Oh, kita lanjut baca. Boleh? Ah, kalau Lanjut. ini cukup Tanggung kalau panjang, udah ngaji. cukup panjang ini. Nah, Uh, yang mana Ustaz? wujub taubati alal fawr wa ala wal dawam. Hmm. La yakhfa anna wujubaha. Tidak sunyi bahwa sesungguhnya kewajiban taubat alal fawr, yaitu atas segera. Amara la yastarabu fihi. Apa yastarabu? Oke. Kalau enggak saya baca Ustaz. Ntar Ustaz tinggal nanya. Ya. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wujubut taubati, kewajiban taubat alal furi disegerakan, wa alad dawam dan selalu. Segera dan selalu. La yakfa anna wujubaha alal furi amrun la yustarabu fi. Tidak tersunyi. Tidak sunyilah bahwa sungguh kewajibannya taubat di atas fur itu satu perkara yang tidak diragukan orang padanya perkara. Tidak sunyilah bahwa sungguh kewajibannya taubat di atas segera itu perkara yang tidak diragukan orang padanya perkara. Kewajiban taubat segera. Karena kenapa? Ma'rifatu kaunil ma'asi muhlikah. Karena bermula mengenal keadaan maksiat. Karena bermula mengenal adalah kemaksiatan itu bisa menghancurkan, itu bagian dari diri iman. Karena mengenal keadaan maksiat itu menghancurkan, ini khabar kaun. Itu dari diri iman. Min nafsi khabar ma'rifatu. Tahu maksiat itu merusak, itu iman. Kalau iman kan wajib disegerakan, Ustaz, nggak boleh ditunda kan? Iya, ya. Itu maksudnya. Wahwa dan dianya iman itu wajibun alal fur. Wajib di atas segera. Wal ilmu bi dhararid dunubi innama urida liyakuna ba'isan ala tarkiha. Bermula pengetahuan dengan bahayanya dosa, hanya saja itu dimaksudkan akan dianya ilmu supaya ada ianya ilmu itu mendorong untuk meninggalkannya dosa. Paman lam yatrukha, barang siapa yang tidak meninggalkan iakannya dosa, maka dianya orang itu fakidun, itu yang kehilangan. Lihadal juz'i, bagi ini bagian dari iman. Nah, Ya. jadi taubat wajib segera, karena taubat itu iman. Ini panjang juga urusannya. Iya, ya. Mengetahui bahaya dosa tujuannya supaya mendorong kita untuk meninggalkan dosa. Jadi orang yang tidak meninggalkan dosa berarti dia kehilangan satu bagian dari bagian iman. Karena iman bercabang-cabang. Nah, wahwa dan dianya, orang yang tidak meninggalkan tadi. Orang yang tidak meninggalkan akan ini dosa, dia kehilangan bagi ini juzuk dari iman. Wahwa dianya, orang yang kehilangan juzuk dari iman, itulah yang dimaksud dengan sabdanya Nabi SAW. Nabi bersabda, ya la yadni dzani hina yadni. Tidak berzinalah oleh seorang penzina ketika berzina ia, padahal dia itu beriman. Berarti ketika dia berzina, bagian imannya itu nggak ada masalah. Iya, ya. Yang berkaitan dengan zina, bahwa zina memudaratkan. Berarti kan keimanan dia nggak ada. Kalau ada, nggak mungkin. Nah itu. Bermula demikian itu likau zina, karena keadaan zina itu mubaidan bisa menjauhkan dari Allah Ta'ala. Mujiban bisa menyebabkan lil mokti, bagi kutukan. Kasairil ma'asi, sama seperti maksiat-maksiat yang lain. Li'annaha, karena sungguhnya apa ini maksiat bagi iman, ya. Karena sungguhnya maksiat bagi iman itu kal ma'kulatil mudirrah lil abdan, seperti makanan-makanan yang membahayakan badan. Fakama anha tughayyiru mazajal insan. Maka sebagaimana bahwa sungguhnya makanan, makanan yang memudaratkan itu merubah ia akan mizajal insan. Mizaj apa namanya Ustaz? Suhu tubuh insan.
Suhu ya. Mizaj ini kita artikan suhu, kondisi tubuh. Karena sesungguhnya maksiat bagi iman itu sama seperti makanan yang membahayakan bagi badan. Fakama annaha, maka sebagaimana bahwa sungguhnya makanan yang memudaratkan badan itu merubah ya akan kondisi tubuh insan. Wala tazalu, dan senantiasa ianya makanan yang mudarat tadi tajtami'u, berkumpul ia hatta tufsidahu, hingga merusak ia akannya badan. Fayamutu daf'atan, maka mati ianya badan sekali apa namanya? Fayamutu daf'atan, maka mati ia dalam satu waktu kan? Ya. Racun berkumpul akhirnya mati. Kadzalika ta'malu sumumuz dzunub. Demikian pula bekerja oleh racun dosa. Biruhil iman, dengan rohnya keimanan. Demikian pula mempengaruhi atau bekerja oleh racun dosa dengan roh iman akan sebagai satu pekerjaan tuh hakku. Hakka tahikul kalimah alaih. Yang membenarkan. Apa nih? Birul iman amalan. Tahikul kalimatu alaihi bi annahu minal halikin. Demikianlah mempengaruhi oleh racun dosa terhadap ruh keimanannya akan satu pengaruh yang nyatalah oleh kalimat di atasnya si insan dengan bahwa sungguhnya si insan itu dari orang yang binasa. Demikian pula bekerja oleh racun dosa dengan roh iman akan sebagai satu pekerjaan yang nyatalah oleh kalimat. Di atasnya iman juga boleh. Atau di atasnya orang beriman, bukan. Di atasnya ruh. Di atasnya ruh iman, maksudnya orang yang beriman. Dengan bahwa sungguhnya orang yang beriman itu termasuk orang yang binasa. Karena banyaknya dosa tadi. Nyambung gak kira-kira Ustaz? Emang ini bukan kayak kitab nahu. Iya, ayah. Bukan kalimat Imam Ghazali, tapi ulama penyusun kitab ini ya. Udah dirubah Ustaz ya? Ibaratnya udah dirubah. Iya, tapi sama dengan ibarat Imam Ghazali, agak sulit. Nggak harus kita paham semua Ustaz. Ada orang yang baca Ihya berpuluh-puluh kali kan? Jalan yang nggak paham lewat, baca terus. Nanti ulang lagi, pahamnya tambah Ustaz. Ya kan? Kita baca lagi sekatam. Jadi kendala, kalimat-kalimat ibarat-ibarat yang kita nggak paham, jangan jadi kendala. Biarin aja. Biarin aja. Iya, kalau kita fokus kepada yang nggak pahamnya, nggak mau baca kitab, males. Akhirnya tutup kitab kan? Nah, tapi kita baca aja Ustaz, yang nggak paham ditulis, tandain. Kita ulang lagi, insya Allah paham Ustaz. Sebisanya. Pengalaman saya begitu Ustaz. Misalkan nggak paham, saya lihat sampai 7 kali nggak kelihatan juga Ustaz, saya lewatin. Besok lihat lagi. Putar-putar dengan pakai nahu ya? Ya, pakai nahu, pakai penjelasan juga. Kadang-kadang ketemu di kitab lain kan, ibarat yang mirip. Gitu. Nah itu Ustaz. Kalau apa namanya? Kalau kamus itu apa yang bagus kita pakai? Sama aja semuanya Ustaz, nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Cuma tapi yang pas maksud saya. iya sama aja Ustaz. Kan yang penting sarafnya. Kan di kamus arti dasarnya kan. Oh gitu. Nah. Nah itu Ustaz. Satu alinea lagi Ustaz. Amma wujubut taubah halad dawam. Adapun bermula kewajiban taubah di atas selama-lama. Wa fi kulli halin, dan dalam setiap kondisi. Bahwa maka dianya kewajiban taubah itu anna kulla basyarin, bahwa sungguh setiap manusia itu fala yakhlu, maka tidak pernah terbebas ia an maksiatin, daripada maksiat bijawarihi, dengan anggota badannya dia. Fa in khala fi ba'dil ahwal, maka jika terbebas ia dari maksiat dalam sebahagian ahwal,
maka jika terbebas ia dalam sebahagian kondisi dari maksiat anggota badan, fala yakhlu, maka tidak bisa terbebas ia anil hammi, dari merencanakan, dari bertekad, bid dunubi, dengan dosa, bil qalbi, dengan hati. Nggak ada orang yang nggak ada maksiat, Ustaz. Nggak maksiat anggota badan, paling kurang hatinya kan, keinginan untuk maksiat. Fa in khala fi ba'dil ahwali anil hammi, maka jika sunyi ia seseorang dalam sebagian kondisi anil hammi, dari merencanakan maksiat atau menginginkan maksiat, fala yakhlu an waswasi syaitan, maka tidak terbebas dia dari waswas setan. Bagaimana setan mewas-was? Bi'iradil khawatiril mudhilah, dengan mendatangkan pikiran-pikiran yang membuat dia lupa dari Allah, dari mengingat Allah. Fa in khala anhu, jika terbebas ia darinya was-was, maka la yakhlu, tidak terbebas ia an ghaflah, dari kelalaian, wa kusurin, dari keterbatasan fil ilmi, dalam mengenal Allah, wa sifatihi, sifat Allah, wa af'alihi, dan af'al Allah. Wa kullu dzalika naqsun, dan bermula setiap yang demikian itu satu kekurangan yang perlu ditambah. Walahu asbabun, dan baginya demikian itu ada sebab-sebabnya. Wa tarku asbabihi bitasyaghuli bi dhiddiha ruju'un an tariqin ila dhiddih, dan bermula meninggalkan sebab-sebabnya tiap-tiap dengan menyibukkan diri dengan lawannya sebab, itu dianggap kembali dari satu jalan menuju kepada lawannya jalan. Nah, wal muradu bit taubati arrujung, dan bermula yang dimaksud dengan taubat itu kembali. Wala yutasawwarul khuluwu fi haqqil adami, dan tidak bisa dibayangkan akan terbebas pada hak manusia dari ini kekurangan. Wa inna ma yatafawatuna bil maqadir, hanya saja berbedalah mereka itu dengan ukuran-ukuran tertentu. Fa ammal aslu fala budda minhu, adapun bermula asal kekurangan, maka tidak boleh tidak daripadanya kekurangan. Semua punya kekurangan, cuma tingkatan kekurangannya yang berbeda. Walihada, karena ini qala alaihissalam, Nabi bersabda, innahu layaghanun, sungguhnya hal dan sya'an itu sungguh mendidih, ala qalbi, di atas hatiku, hatta astaghfirullah, hingga aku mohon ampun kepada Allah, fil yaumi wal lailah, sehari semalam, 70 marah, 70 kali. Al-hadis. Karena ini akramahullah, memuliakan akan Nabi oleh Allah Ta'ala, bi'angqala, dengan bahwa berkata ianya Allah, liyaghfira lakallah, supaya mengampuni ianya Allah bagimu, liyaghfira lakallah, supaya mengampuni bagimu oleh Allah, ma taqaddama min dzambik, akan apa saja yang dahulu ya dari dosamu, wa ma ta'akhara, dan apa yang tertakhir ya. Wa idza kana hadza haluhu, apabila adalah ini itu kondisinya Nabi, halahu, fa kaifa halu ghairi, maka bagaimana itu kondisi selainnya Nabi. Gak ada yang ngajar di Lombok, nggak ngaji kita ini, Ustaz? Ya, Oh, enggak, di surau-surau enggak? enggak ada, enggak ada, Hmm. enggak ada. Cuma hanya beberapa tempat kajian kitab. Selain itu pengajian lepas saja, orang-orang ceramah saja. Oh ya. Ya, cuma kajian kitab itu hanya untuk santri aja di pondok pesantren. Ya Ustaz, kalau bebas kan orang malas kalau baca kitab, kalau bukan santri kan. Iya, iya. Tapi santri saya itu cukup lumayan kalau saya kumpulkan. Tapi ada perkembangan yang, Ustaz ya? ya, Ada ya, perkembangan. Dari Jarumiyah udah khatam Jarumiyah. Iya, sudah khatam, tapi itu karena ingin melanjutkan bubar, jadi Bubar gimana? bubar karena ingin melanjutkan ke tempat lain. Oh, udah Karena selesai? kita kan, ya, enggak, besoknya maksud saya kalau sudah lulus. Oh. Ya. Kan dia ingin apa namanya, sanawiyah di tempat lain. Begitu. Sekaligus di situ nggak ada sanawiyahnya yang dekat-dekat. Biar bisa ngaji terus.
Ada sih yang dekat, cuma karena ya anak-anak cepat terpengaruh begitu oleh Bebas, anak orang teman-temannya. misalnya. Iya, Ada orang mau iya, sekolah di mana saja suka-suka iya, dia. iya, 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 begitu. Cepat terpengaruh, lihat temannya keluar mondok, ikut dia mau mondok begitu. Merengek-rengek sama ibu bapaknya. Jadi nggak nyambung itu. Kalau dari awal kan, Ustadz Didi Iya, dari pelan-pelan Jarumiyah naik itu bisa pinter juga sama kayak di pondok, Ustadz. Cuma kan susah iya, cari yang istiqomah kan. iya. Ada si satu, alhamdulillah sekarang dia mau ke Yaman, sudah aliyah dia. Hmm. Terus saya arahkan ke Yaman dia, ada dasar. Dan kemudian kebetulan kita punya teman alumni Yaman, saya serahkan ke sana untuk dididik persyaratan ke Yaman. Alhamdulillah. Sekedar-kedarnya Tengku. Tengku bisa mengukur ilmu saya. Gimana Ustadz? Tengku bisa mengukur ilmu saya.